Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, musim semakin dingin. Waduh. Oke, peraturan ketentuan terbaru masuk Hong Kong, peraturan jarak sosial dan lokasi tes PCR pada kemarin ya, 13 Desember 2022. Waduh, ini ada peraturan baru masuk Hong Kong ini ya. Jadi tolong diperhatikan. Apa yang harus diperhatikan sebelum Anda setelah tiba di Hong Kong, mulai dari hari ini, tanggal 14 Desember. Apa yang harus diperhatikan sebelum dan setelah tiba di Hong Kong, Mbak? Ingat ini buat kalian yang baru datang dari Hong Kong, yang baru datang ke Hong Kong, atau sebelum datang ke Hong Kong. Pertama, ini membaca dari berita oranghongkong.com. Wajib membawa sertifikat vaksin yang menunjukkan telah menerima paling sedikit 2 dosis vaksin. Oke, yang sudah vaksin 2 kali. Ini kan kalian sering menanyakan, kalau dari Indonesia, Miss, gimana caranya masuk Hong Kong sekarang setelah COVID? Dengarkan dan perhatikan baik-baik. Wajib membawa sertifikat yang menunjukkan telah menerima paling sedikit 2 kali suntik vaksin. Jadi sudah 2 kali vaksin. Di Indonesia, pendatang tidak diperlukan untuk melakukan tes PCR. Tidak diwajibkan melakukan tes PCR. Melainkan harus menunjukkan hasil tes antigen yang dikurek-kurek irungnya itu dengan hasil negatif dilakukan dalam jangka waktu 24 jam. Jadi kalau penerbangannya transit gimana, Miss? Terbangannya transit, mostly kalau dari Brunei kalian harus bawa antigen juga. Jadi kalian harus bawa antigen juga, bawa plastiknya antigen ya. Jadi kalau kalian transit dan membutuhkan waktu yang lama, atau transit ke Singapura agak lama, jadi kalian harus bawa tes antigen itu di tas kalian juga. Ya, ingat ya, 24 jam. Karena kalau transitnya lama, sampai 21 jam, otomatis kan nggak nuntut, Mbak, dari Indonesia terbang, dari Jakarta atau dari Surabaya terbang ke Brunei atau ke Singapura dan transitnya lama, kalian harus melakukan tes lagi di negara tersebut yang bawa tutulan di irung itu, oke? Dan jadwal penerbangan menuju Hong Kong, nama lengkap, tanggal dan waktu melakukan tes antigen harus ditulis di alat tes antigen, ditulis di tesnya itu, di yang sebelahnya itu. Jadi buat yang transit harus bawa tes antigen lagi ya. Kenapa? Ini pernah terjadi pada anak saya yang transit di Brunei Airlines. Karena naik Brunei Airlines hampir 29 jam ya. Waduh, transitnya 1 hari 1 malam itu 29 jam. Oke, jadi wajib membawa tes. Tidak diwajibkan tes PCR, tapi diwajibkan tes antigen dalam jangka waktu 24 jam. Oke. Dan yang kedua, kalau dulu wajib mengisi aplikasi Live Home Safe, tapi sekarang tidak wajib. Saat tiba di Bandara Internasional Hong Kong, yaitu hari pertama, hari kosong, harus melakukan tes PCR untuk pertama kali. Kemudian pengunjung akan diberikan sebuah sertifikat dalam bentuk QR Code sebagai vaksin pass untuk memasuki area berisiko. Untuk memasuki area berisiko tinggi di dalam wilayah Hong Kong, seperti restoran. Pada hari kedua, pengunjung harus melakukan tes PCR kedua. Jadi, pertama kali datang tes PCR, terus hari kedua tes PCR lagi, dan tes PCR ini di community center ya. Selain itu, pengunjung juga wajib untuk melakukan tes antigen di hari pertama sampai dengan hari kelima. Jadi, setiap hari irungnya dikurek-kurek, Mbak. Dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ingat itu, oke? Kalau dulu pada hari ketiga pertama setelah tiba di Hong Kong, dianggap hari ke-0, pendatang diwajibkan untuk QR kuning. Sekarang udah nggak berlaku lagi yang kuning itu ya, Mbak ya. Apa yang terjadi jika hasil tes PCR di Hong Kong menunjukkan hasil positif mulai berlaku bulan 12 tanggal 9 2022. Jika hasil tes PCR menunjukkan pengunjung tersebut positif terhadap virus COVID-19, maka pengunjung tersebut dan orang-orang yang mempunyai kontak terdekat dengan pengunjung tersebut harus dikarantina di tempat tinggal atau hotel yang sedang ditinggali minimal 5 hari
Jika tes antigen pada hari kelima dan keempat dan kelima menunjukkan hasil negatif, maka perintah wajib karantina akan dibatalkan. Jadi kalau sudah positif, turun dari bandara positif, tetap dikarantina di rumah selama 5 hari atau di hotel. Jadi boleh karantina di rumah, boleh di hotel ya. Kalau saat dilakukan tes PCR dan positif. Peraturan jarak sosial yang sedang berlaku di Hong Kong. Wajib mengenakan masker di tempat umum. Jadi masker itu masih belum dilepas untuk sementara ini. Di Hong Kong masih diwajibkan untuk memakai masker. Acara foto bersama atau panggung di sebuah acara diperbolehkan untuk melepas masker. Wah, ingat, wajib mengenakan masker di tempat umum, baik di ruangan atau di dalam ruangan. Acara foto bersama di atas panggung di sebuah acara diperbolehkan untuk melepaskan masker. Jadi kalau mau foto boleh dilepas maskernya, Mbak. Ketika meninggalkan meja makan dan di dalam restoran juga diwajibkan menggunakan masker. Jadi buat foto aja boleh. Buat foto aja kalian tuh boleh melepas masker. Jadi ingat ya. Oke, dan wajib menunjukkan vaksin pass dalam bentuk QR code ketika memasuki lokasi berisiko tinggi. Ya, di restoran tuh wajib ya Mbak ya, melakukan apa itu? Apa sih namanya? Scan, sorry. Setiap pesta perjamuan diperbolehkan menerima pengunjung paling banyak 12 dalam satu meja. Jadi 12 orang boleh makan bareng-bareng. Setiap pesta diperbolehkan sampai 12. Pengunjung harus menunjukkan foto tes antigen. Jadi waktu makan bareng tuh harus ada tes antigennya. Jadi agak ribet-ribet gimana kalau kita ngumpul sama teman-teman yang lain. Oke, alat tes antigen yang telah tertulis nama lengkap, tanggal, dan waktu tes melalui telepon seluler atau menunjukkan hasil tes PCR dalam 48 jam. Waduh, masih agak susah juga sih sebenarnya. Bar atau klub malam diperbolehkan menerima paling banyak 6 orang untuk setiap meja dan tidak diperbolehkan menerima lebih dari 75 kapasitas pengunjung. Setiap pengunjung juga harus menunjukkan hasil tes antigen negatif 24 jam, alat tes antigen yang harus ditulis nama, tanggal, dan tempat tes, waktu tes melalui telepon seluler atau menunjukkan hasil PCR 48 jam. Restoran dan bar diperbolehkan melakukan pertunjukan seperti menyanyi, menari, atau lain-lain dengan syarat serta ketentuan yang berlaku. Saya rasa kita nggak perlu membahas ini karena kita tidak akan ke sana ya. Aktivitas tur diperbolehkan peserta tidak lebih dari 100 orang namun dengan syarat karyawan harus memiliki 3 dosis. Oke, sebenarnya ini tidak perlu ya karena yang kita tahu adalah kita sebagai TKW nggak akan ke klub malam. Jadi peraturan ini tidak buat saya dan tidak buat Anda. Oke. Dari peraturan yang saya baca tadi, sanksinya kalau Anda melanggar adalah barang siapa yang melanggar peraturan jarak sosial di atas, maka akan dikenakan denda tertinggi sebanyak 25.000 dan penjara 6 bulan. Jika tidak mengenakan masker di tempat umum, akan didenda sebanyak 5.000. Jadi hati-hati ya Mbak. Kalau tidak pakai masker masih didenda sampai saat ini. Jadi selalu berhati-hati, selalu waspada. Jadi selama ini kan selalu banyak yang dari kalian yang menanyakan kalau dari Indonesia sudah bisa ke sini belum ya? Sudah bisa. Yang penting sudah punya tes antigen. Kalau transit bawa satu lagi persiapan kalau di bandara. Itu yang pertama, yang pertama adalah vaksin, surat vaksinnya, yang kedua adalah tes antigen. Yang paling penting adalah tiket dan paspor, jangan lupa. Jadi buat kalian yang sudah punya pacar atau suami yang ingin berkunjung ke Hong Kong, datang ke Hong Kong, silahkan. Yang penting membawa surat vaksin, paspor pastinya, tiket pastinya, uang jangan lupa, dan juga tes antigen yang ditulisin namanya, tanggalnya, dan di mana waktu tesnya. Tes antigennya. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, sama-sama berdoa agar badai ini cepat berlalu, corona juga cepat pergi, agar kita bisa seperti dulu lagi. Banyak yang berubah dari adanya corona ini, kehidupan kita banyak sekali perubahan. Tapi kalau kita syukurin, ya kita syukurin aja karena pasti ada rencana Tuhan yang terbaik atas kehidupan kita. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf buat teman-teman yang di luar sana.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.